Kali ini Movie One akan mengulas sebuah film yang bertema tentang olahraga. Film ini sangat menginspirasi dan tentunya sangat keren sehingga sayang untuk dilewatkan. Nggak usah bertele-tele, langsung saja yuk kita ke ceritanya. Film dibuka dengan sebuah pertandingan final Super Bowl ke-44 antara New Orleans Saints, tim yang tidak diunggulkan, melawan tim favorit Colts. Pertandingan berlangsung sangat ketat. Sean Payton, pelatih Saints, akhirnya berhasil membawa Saints untuk pertama kalinya menjuarai Super Bowl dan menerima trofi Lombardi. 2 tahun kemudian, di ruang kerja, Payton didatangi oleh stafnya, mengabarkan jika ada telepon dari Roger Goodell, komisioner NFL. Ternyata Roger memberitahukan jika Saints dianggap telah berbuat skandal dalam NFL dengan tuduhan memberikan bonus kepada pemainnya untuk mencederai lawan. Sebagai pelatih kepala, Payton-lah yang harus bertanggung jawab atas tuduhan tersebut, sehingga ia pun diskor selama setahun penuh dari NFL. Payton semakin kecewa setelah melihat di seluruh saluran televisi memberitakan skandal tersebut. Ia merasa dikorbankan, namun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima skor tersebut. Di tengah kegalauannya, ia pun teringat dengan anaknya, kemudian memutuskan untuk menjalani masa skorsing dengan pergi menemui anaknya di kota Argyle, Texas. Sampai di Argyle, ia menginap di sebuah hotel dan bermalam di sana. Pagi harinya ia pergi ke stadion football milik tim Warriors. Di dalam stadion, pertandingan sedang berlangsung dengan skor sementara. Warrior tertinggal 34 poin dari Vikings. Harlan Hair, pemain Warrior, bersiap melakukan tendangan gawang dan tendangannya mengenai pantat rekannya. Di tribun, Payton yang melihat Beth, mantan istrinya, juga berada di sana, lalu pergi menemuinya. Kemudian berkenalan dengan Jamie, suami barunya. Payton menjelaskan jika ia di sana ingin melihat Connor, sang anak yang bermain untuk Warriors. Viking kembali mencetak touchdown. Kemudian papan skor pun dimatikan. Payton bertanya kepada Beth, kenapa papan skor dimatikan? Beth menjawab, jika selisih poin mencapai 40, maka papan skor akan dimatikan dan pertandingan dianggap telah selesai. Kemudian mereka pun menemui Connor yang sedang melepas seragamnya. Namun tampaknya Connor tidak begitu senang dengan kedatangannya. Payton berusaha mencairkan suasana dengan memuji permainan Connor. Tapi Connor mengabaikan dan pergi meninggalkan mereka. Lalu Beth mengajaknya mampir untuk ikut hadir dalam pesta barbecue bersama Connor dan teman-temannya di rumahnya besok sore. Sebelum meninggalkan stadion, ia berkenalan dengan Troy Lambert, pelatih Warrior, dan Mitch Bison, asisten pelatih yang tampak konyol dengan sepeda ontelnya. Hari berikutnya, Payton datang ke rumah Connor, disambut oleh Jamie, kemudian berkenalan dengan teman-teman Connor di tim Warriors. Di tengah obrolan, anak-anak bercerita jika tim Warrior adalah tim yang sangat payah, belum pernah menang sama sekali. Payton tetap menyemangati mereka dan agar selalu mematuhi perintah pelatih Troy dan Bison. Beth kemudian datang dan mengabarkan jika makanan sudah siap. Anak-anak pun berhamburan pergi menuju makanan. Sesaat kemudian Connor keluar kamar. Ia menyapanya, namun Connor masih mengacuhkannya. Melihat kelakuan Connor, Beth pun mengatakan kepada Payton jika ia tidak bisa menyalahkannya. Karena memang Payton telah melewatkan banyak hal tidak bersama sang anak. Ia pun memahaminya. Hari berikutnya, Payton melihat tim Warrior tertinggal 38 poin atas tim Knights dengan sisa waktu kurang dari 2 menit. Ia yang melihat permainan Warrior sangat kacau tidak bisa tinggal diam. Kemudian mencari cara agar bisa menyelinap ke bangku pelatih. Saat pelatih Troy meminta timeout, Payton kemudian melemparkan topinya ke tempat pemain dengan alasan ada orang jahil yang melemparnya. Hal ini dilakukan agar ia bisa mendekat kepada para pemain Warrior. Ia lalu mengkode pelatih Troy untuk merubah strateginya. Permainan pun dilanjutkan sesuai dengan instruksi Payton. Warrior berhasil merebut bola, semua pun terkaget.
Kemudian Connor mengambil bola yang terbebas, lalu berlari ke depan, dan Warrior berhasil mencetak touchdown sesaat sebelum peluit akhir pertandingan. Skor akhir Warrior 6 kenaik 38. Mereka kalah, namun semuanya bersorak kegirangan, karena itu adalah touchdown pertamanya selama musim berlangsung. Saking gembiranya, Bison mengangkat meja hingga roboh. Makin bahagianya mereka setelah melihat papan skor tidak dimatikan yang menandakan mereka tidak kalah 40 poin. Malam harinya di cafe hotel, pelatih Troy menemui Payton. Ia menjelaskan jika sebenarnya anak-anak tim Warrior adalah anak yang hebat dan berbakat, namun mereka butuh strategi baru dan motivasi. Kemudian Troy meminta Payton untuk bersedia menjadi pelatih tim Warrior. Dengan senang hati, Payton pun menerimanya. Di dalam kamar, Payton menulis strategi-strategi baru untuk tim Warrior menjadi sebuah buku. Keesokan harinya, ia menuju ke rumah Connor untuk menjemputnya berangkat latihan. Di dalam mobil, Payton mengatakan jika sekarang ia adalah koordinator ofensif Warrior yang baru. Ia menceritakan jika Troy yang memintanya dan menerimanya dengan alasan hal ini bisa bagus untuk tim dan juga untuk kebersamaan mereka berdua. Tapi Connor nampak belum terlalu antusias dengan pilihannya tersebut. Di lapangan, saat pelatih Troy memperkenalkan Payton sebagai koordinator ofensif yang baru, anak-anak senang mendengarnya. Kemudian dengan tegas, Payton langsung memulai sesi latihan. Anak-anak pun tampak semangat melakukannya. Berawal dari pemain yang sangat payah, sedikit demi sedikit mulai nampak perubahan mereka. Di akhir sesi latihan hari itu, Payton mengatakan kepada anak-anak jika alasan main football adalah untuk bergembira, serta cara untuk bergembira hanyalah dengan menang. Kemudian ia memberikan buku strategi kepada masing-masing untuk dipelajari agar bisa menang. Anak-anak pun menerimanya dengan sangat semangat. Tiba di hari pertandingan, sementara Warrior tertinggal 6 poin dari Rams. Pemain Rams membawa bola. Dennis berniat menghadangnya. Namun saat sudah dekat, Dennis malah takut kemudian terjatuh, membuat pemain Rams dengan mudah mencetak touchdown. Di pinggir lapangan, Troy mengatakan jika Dennis memang tidak suka benturan. Kemudian Payton merubah posisi Dennis menjadi gelandang pembawa bola. Sebelum permainan kembali dilanjutkan, Payton menginstruksikan kepada Connor untuk lari 42 yard dengan formasi I gerak melebar. Connor pun kemudian menyampaikan kepada teman-temannya. Namun tak ada satupun yang mengerti arti instruksi tersebut. Mereka pun kemudian melanjutkan saja permainannya. Marcos menerima bola, lalu berhasil melewati beberapa pemain Rams, kemudian mengoper ke depan. Namun lemparannya keluar lapangan. Hampir saja mengenai Hayer, namun ditangkap oleh Troy. Skor sementara Rams 13, Warrior 0. Saat istirahat, Payton yang melihat Marcos pandai dalam membawa bola, namun gagal dalam melempar, kemudian kembali merubah posisi pemain. Marcos menjadi gelandang pembawa bola, sedangkan Brian jadi gelandang pelempar. Tapi lagi-lagi anak-anak tidak paham dengan posisi barunya, sehingga permainan jadi lebih kacau dan bola mudah sekali direbut. Saat tendangan gawang, Hayer bersiap-siap mengambilnya. Namun ia tampak kembali tidak fokus dan malah melihat ke arah tribun. Ternyata melihat seorang gadis yang disukainya yang membuatnya jadi tidak percaya diri. Ia lalu mengambil ancang-ancang untuk menendang bola dan kembali mengenai pantat Pauli. Pertandingan berakhir dengan kekalahan Warrior. Di dalam bus saat perjalanan pulang, pelatih Troy menyemangati anak-anak jika permainan mereka sebenarnya sudah terlihat bagus. Kemudian memerintahkan anak-anak untuk lebih mempelajari buku strategi baru tersebut agar lebih bagus permainannya. Pauli menjawab jika ia tidak mengerti maksud buku strategi tersebut. Payton yang mendengarnya kemudian bertanya kepada anak-anak siapa saja yang tidak mengerti maksud buku tersebut. Dan ternyata semua anak-anak pun mengangkat tangannya. Barulah Payton tersadar jika permainan mereka kacau karena anak-anak tidak bisa memahami isi dari buku strategi yang telah dibuatnya tersebut. Kemudian di pemberhentian saat istirahat makan, Payton mengumpulkan anak-anak dan menjelaskan isi dari buku strategi tersebut dengan menggunakan barang-barang seadanya untuk mengibaratkan posisi permainan. Connor dan Jason adalah keripik, Dennis dan Marcos irisan jeruk, Brian saus pedas, dan sebagainya. Dan ternyata
Hal ini membuat anak-anak lebih mudah mencernanya. Tiba di pertandingan selanjutnya, Warrior tertinggal 2 angka dari Saints dengan waktu sisa 9 detik lagi. Saat time out, Python kemudian menginstruksikan sebuah strategi, yaitu 2 saus pedas dan 1 jeruk nipis. Anak-anak langsung paham. Permainan dimulai, Brian menerima bola, dioper ke Marcos. Marcos melewati pemain lawan, terus berlari dan touchdown untuk Warrior. Warrior 18, Saints 14, kemenangan untuk Warrior. Satu demi satu lawannya berhasil dikalahkan, membuat mereka semakin percaya diri. Di tengah kepercayaan diri para pemainnya, Python mengerti apa yang jadi tekanan Hire selama ini. Ia kemudian memanggil Hire dan menanyakan apakah karena gadis itu. Lalu Python memintanya untuk fokus, kemudian memberikannya kesempatan lagi untuk melakukan tendangan gawang. Meskipun sebenarnya Python tahu ia tidak akan berhasil. Tiba di pertandingan berikutnya, saat Python turun dari bus, ia didatangi wartawan menanyakan pendapatnya tentang bandingnya di NFL yang telah ditolak. Tapi Python tidak memikirkannya karena ia hanya fokus terhadap pertandingan anaknya. Sementara Marcos dan lainnya berkomentar di depan kamera jika Python adalah pelatih yang baik dan meminta NFL untuk membebaskannya. Kali ini lawannya adalah tim Porcupines, sang juara bertahan yang telah siap untuk bertanding. Dengan percaya diri, tim Porcupines mendatangi Warrior dengan berteriak, "Kalahkan mereka, kalahkan mereka." Pertandingan dimulai. Kali ini Warrior dijadikan bulan-bulanan oleh Porcupines. Upaya Warrior selalu bisa dihentikan, seperti tak ada ampun bagi Warrior. Hingga kemudian papan skor dimatikan, yang menandakan pertandingan berakhir dengan selisih skor lebih dari 40 poin. Hari berikutnya saat berlatih, Python mengumpulkan semua tim Warrior. Ia menyemangati, jika dengan berlatih dengan keras, mereka pasti bisa membalas kekalahan kemarin. Dan tak hanya mengalahkan, namun juga bisa mematikan papan skornya. Anak-anak pun kembali bersemangat setelah mendengarnya. Saat di ruang ganti, Python kembali membahas kekurangan Warrior. Salah satunya adalah saat tendangan gawang. Mereka tahu jika Hire tidak fokus saat melakukan tendangan gawang karena sang gadis yang bernama Brooke tersebut. Pelatih Troy pun kemudian mempunyai ide untuk membantu Hire mengatasi masalahnya. Malam harinya, anak-anak membantu Hire untuk mengutarakan hatinya kepada Brooke. Di depan rumah Brooke, Hire bernyanyi, sementara yang lain dengan membawa lentera berada di belakangnya, kemudian menerbangkannya. Namun saat rumah terbuka, keluarlah seorang nenek-nenek dan menghentikan mereka karena membuatnya sulit untuk tidur. Dan ternyata itu bukan rumah Brooke. Rumah Brooke ada di seberang jalan. Rencana jadi kacau setelah ditambah dengan lentera yang diterbangkan tadi, nyangkut di sebuah pohon dan membuat mobil orang tua Brooke terbakar. Kini sisa 1 pertandingan lagi yang menentukan Warrior bisa lolos ke kejuaraan dan melawan Porcupines. Untuk menambah semangat anak-anak, Jamie memberikan makanan yang katanya adalah batang super. Anak-anak pun menerimanya dan memakannya. Pertandingan berlangsung dalam kondisi hujan. Skor sementara, Warrior tertinggal 2 poin dengan waktu kurang dari 10 detik. Tiba-tiba Pauli muntah. Disusul yang lainnya pun juga ikut muntah. Wasit melihat kejadian itu, kemudian berniat akan mengakhiri pertandingan dengan kekalahan tim Warrior. Tapi Python tidak terima dan memaksa wasit untuk kembali meneruskan pertandingan hingga waktu berakhir normal. Pertandingannya pun kembali dimulai dengan kondisi hujan dan sambil muntah-muntah. Ternyata muntahnya malah menjadi keberuntungan. Marcos menerima bola, dihadang oleh lawan. Marcos muntah, membuat lawannya jadi menghindar. Bola diberikan ke Brian, kemudian berlari dan touchdown untuk Warrior. Peluit akhir ditiup. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tim Warrior, membuat peluang untuk Warrior menjadi juara, sekaligus membalas kekalahan dari Porcupines kembali terbuka lebar. Di malam sebelum pertandingan final, Python mengkonsep sebuah strategi untuk mengalahkan Porcupines. Hari pertandingan pun tiba. Penonton sangat banyak untuk melihat pertandingan final antara Warrior dan Porcupines. Connor bertanya kepada Python apakah Hire akan dimainkan. Python menjawab tidak akan dimainkan. Di sisi lain, pelatih Porcupines tampak mengejek Python dan timnya, namun tak dihiraukan oleh Warrior.
Game dimulai dengan bola dari Porcupines. Marcos menangkap bola, kemudian berlari menghindari hadangan, terus berlari, dan touchdown untuk Warrior. Sekarang saatnya untuk bertahan. Saat Troy memberikan arahan bertahan, Python memotongnya dan menginstruksikan strategi baru dengan menggunakan pemain tercepat yaitu Connor dan Marcos untuk bertahan melawan sayap tunggal Porcupines. Pertandingan kembali dimulai. Strategi Python berjalan mulus. Warrior mengambil kendali. Pergantian pemain dari bertahan ke menyerang, tapi tidak bagi Connor dan Marcos. Python memerintahkan mereka berdua untuk tetap di lapangan baik saat menyerang maupun bertahan. Pertandingan dimulai, Brian menerima bola, kemudian melempar jauh ke depan diterima oleh Connor, dan touchdown kembali untuk Warrior. Ikut bermain menyerang dan bertahan, lama-lama membuat kekuatan Connor dan Marcos terkuras. Hal ini membuat sedikit demi sedikit Porcupines mulai menyamakan skor. Hingga jeda, Warriors unggul dengan 1 skor atas Porcupines. Di ruang ganti, percekcokan pun sedikit terjadi. Marcos dan Connor mengatakan jika mereka kelelahan. Dennis pun menambahkan, kenapa Nate dan Jason tidak dimainkan untuk bertahan? Python menjawab, jika kita harus berkorban untuk kepentingan tim. Mendengarnya, Connor pun menjawab jika Python tak pernah berkorban untuk tim. Ia hanya melakukan ini semua untuk dirinya sendiri, agar tidak terlihat buruk. Troy yang melihatnya kemudian menengahi agar saatnya bersiap-siap untuk babak kedua. Babak kedua dimulai kembali. Porcupines memegang penuh pertandingan, membuat skor sementara Warrior telah tertinggal 2 poin. Di pinggir lapangan, Troy mendekati Python, kemudian mengingatkannya atas apa yang telah diucapkannya, yaitu saat diminta melatih Warrior. Python sempat tak mau jadi pelatih karena menurutnya Connor mungkin tidak akan suka. Troy pun memperingatinya agar jangan sampai hal itu benar-benar terjadi. Mendengarnya, Python mulai menyadari jika ia telah melakukan kesalahan. Kemudian saat giliran bertahan, Python menghentikan Connor dan Marcos dan memintanya untuk istirahat. Kemudian memanggil Nate dan Jason untuk bermain. Memasuki kuarter keempat, Porcupines menendang bola. Nate maju ke depan dan berhasil memblok bola, membuat semangat Warrior kembali menyala. Sekarang giliran Warrior untuk menyerang. Marcos menerima bola, diberikan kepada Dennis. Dennis berlari membawa bola, melewati hadangan, bertubrukan dengan lawan. Dennis terjatuh, namun masih membawa bola. Bola masih dalam kendali Warrior. Sementara waktu tinggal 16 detik lagi dan terus berjalan. Sambil berpikir, Python melihat Hire duduk di bangku cadangan. Kemudian saat kurang dari 5 detik, Python meminta wasit untuk menghentikan waktu untuk pergantian formasi. Kali ini menjadi unit tendangan gawang. Python menunjuk Hire mengeksekusi bola karena Python menyadari jika ada yang lebih berharga daripada hanya sebuah kemenangan. Python pun mengatakan kepada timnya, jika ini adalah pertandingan akhir musim, biarkan semua pemain ikut merasakan permainan. Kata-kata Python disambut gembira oleh semua pemain Warrior. Hire bersiap-siap mengambil tendangan gawang. Melihat ke bangku penonton mencari apakah Brook melihatnya. Namun ia tidak menemukannya. Saat ancang-ancang, tiba-tiba Brook telah berdiri di bawah papan skor dengan membawa tulisan "Ayo Harlan". Dengan semangat, Harlan Hire kemudian menendang bola. Dan bola terbang jauh keluar dari gawang, malah mengenai papan skor. Peluit akhir pun dibunyikan. Kemenangan bagi Porcupines. Pelatih dan para pemain Porcupines pun bersorak kegirangan. Namun di sisi lain, papan skor yang terkena tendangan Hire pun meledak. Kemudian muncul percikan seperti kembang api. Sesaat kemudian papan skor pun mati. Lalu Nate meneriakkan jika mereka telah mematikan papan skornya. Kemudian para pemain Warrior bersorak bahagia. Warrior menyadari karena bahagia tidak harus dengan menang, namun karena sebuah kebersamaan. Sama halnya dengan Python yang memperoleh kembali kebahagiaannya karena kebersamaannya dengan Connor sang anak. Film diakhiri dengan kembalinya Python di kursi kepelatihan, menyandingkan piala peringkat 2 kejuaraan tingkat remaja di depan trofi Vince Lombardi NFL. Terima kasih sudah menyaksikan Movie One. Pastikan untuk klik like, subscribe, dan loncengnya ya kawan. See you next movie.